Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurul dengan NIM 2104045.024 dari Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi pendidikan agama Islam sebagai tugas UTS. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1 membahas mengenai mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Bab 2, bagaimana manusia bertuhan. Bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bab 4, mengintegrasikan iman Islam dan ihsan dalam bentuk insan kamil. Dan bab kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Oke, langsung saja saya akan membahas materi mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi pendidikan agama Islam. Nah, secara etimologi, pendidikan dalam bahasa Inggris itu merupakan education. Education di sini adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Nah, secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara efektif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Selanjutnya agama. Menurut KBBI, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, selanjutnya Islam. Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya, mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Itu ditunjukkan dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditunjukkan pada Quran Surah Al-Imran ayat 191. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Ini dibuktikan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Ini ditunjukkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Baik, saya akan membacakan dalilnya yang ada di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.
Baik, selanjutnya bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Di sini ada dua bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam itu di perguruan tinggi. Yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi. Yang kedua, menekankan pentingnya proses yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bab 2, bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama itu konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Definisi spiritualitas. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Sedangkan dalam bahasa Arab, spirit sama dengan roh dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau rohania. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirannya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa yang halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakiki. Dalilnya ada di surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ta'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selanjutnya yang kedua yaitu alasan manusia memerlukan spiritualitas. Jadi yang pertama yaitu penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Yang kedua, spiritualitas membuat kita mampu memperdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Yang ketiga, mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Yang ketiga yaitu menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sumber psikologis. Ada dua perspektif yang berbeda tentang potensi bertuhan yaitu perspektif spiritualitas dan neuroscience. Spiritual menyangkut roh yang merupakan karunia langsung dari Allah Subhanahu wa taala sejak lahir. Sedangkan neuroscience adalah bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritualitas. Selanjutnya dari sumber sosiologis. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu berkaitan dengan pengalaman manusia. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut.
Yang ketiga, sumber filosofis. Hakikat Tuhan sehingga kita diharuskan bertuhan dan terdapat 3 argumen filsafat untuk menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, dalil al-hudus. Yang kedua, dalil al-imkan. Yang ketiga, dalil al-inayah. Argumen pertama diperkenalkan oleh Al-Kindi, yang kedua oleh Ibnu Sina, yang ketiga oleh Ibnu Rushd. Argumen di atas semuanya mengaitkan keadaan alam semesta yang diciptakan tidak tanpa pencipta, yaitu Allah. Dan yang terakhir adalah sumber teologis. Teologis adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan tersebut. Dalam perspektif teologis tidak terasa atas prakasa manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bab ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Nah, dalam Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut sa'adah. Sa'adah yang berarti bahagia. Nah, definisi bahagia di sini dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Yang pertama, datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Yang keempat, mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan keselamatan, dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Yang kelima, fleksibel yaitu cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Yang keenam, agama yang jauh dari kontradiksi. Yang ketujuh, memelihara kesehatan. Dalilnya terdapat pada surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Yang ketiga, alasan manusia harus beragama. Karena hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Dengan hidup beragama, manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Dengan beragama, manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Dengan beragama, manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Dengan beragama pula, manusia tidak hidup seenaknya karena
Dalam agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Selanjutnya yang keempat itu argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Jadi tauhidullah di sini membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Selanjutnya yang kelima yaitu esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jadi nilai-nilai tauhid, nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran dan mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal yang dibangun. Komitmen terhadap nilai-nilai itu merupakan metode dan strategi untuk mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, materi bab 4 mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, konsep pembelajaran mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan Islam dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna, Muhyiddin Ibnu Arabi abad ke-13 Masehi adalah orang yang pertama mengungkapkan istilah insan kamil. Kemudian Syekh Fadlullah menyebutkan Islam kamil sebagai proses tanazul atau turun terakhir Tuhan. Maksudnya, sebagaimana pandangan Ibnu Arabi untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seorang harus mencapai martabat insan kamil. Yang kedua yaitu membedakan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Jadi antara iman, Islam, dan ihsan di samping saling berhubungan juga terdapat perbedaan yang merupakan ciri dari ketiganya. Yang pertama yaitu iman. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati, sedangkan Islam adalah sikap aktif untuk berbuat atau beramal. Dan ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi pensyaratan dalam membentuk insan kamil. Jadi karena insan kamil adalah manusia yang sempurna, ya meskipun tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi, namun Islam, iman, dan ihsan akan membentuk insan kamil itu sendiri menjadi manusia yang lebih sempurna. Ya, Islam berserah diri terhadap aturan Allah. Ya, iman mengimani Allah itu ada, mengimani rukun-rukun iman, dan ihsan berbuat baik seolah-olah ia melihat Allah dan dilihat Allah. Dari ketiga hal tersebut jika diamalkan maka dia akan terbentuk menjadi insan kamil. Dalilnya terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna
aslamna walamma tadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk," karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya, bagaimana menjadi insan kamil? Nah, untuk menapaki jalan insan kamil terlebih dahulu, kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Tuhan. Jika sudah secara benar menjalankan 4 unsur tersebut, lalu mengokohkan keimanan, meningkatkan peribadatan, dan membungkus perbuatan, sekaligus menghilangkan karakter-karakter yang buruk. Baik, yang terakhir yaitu bab 5 mengenai bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci dan sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 15 abad silam dengan sebuah awalan perintah untuk membaca atau Iqra. Al-Quran mengajarkan para pembacanya untuk selalu berada di jalan yang lurus. Manusia dituntut menjadikan Al-Quran sebagai tempat berkonsultasi. Bagi umat muslim, menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi sekaligus paradigma dalam mewujudkan atau mendesain pendidikan bukanlah hal yang bersifat utopis dan berlebihan, justru merupakan suatu keniscayaan mengingat Al-Quran merupakan sumber utama sekaligus menjadi basis referensi dalam perumusan hukum Islam. Sebagai sebuah paradigma, maka hal tersebut akan terwujud dalam kerangka yang menjadi tolak ukur sejauh mana semangat dan pesan Al-Quran direalisasikan dalam mengupayakan pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama, membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Yang pertama yaitu ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga, berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Yang selanjutnya, yang keempat, ajaran Islam bersifat taklilat, ta'alif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah. Yang kelima atau yang terakhir, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkapkan berbagai persoalan, informasi, kisah, dan perjalanan selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Dalilnya terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min
kulli firaqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyunsiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahsarun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Yang kedua yaitu esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Yang pertama, umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Yang kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Yang ketiga, kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Yang keempat yaitu para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Yang kelima atau yang terakhir, sikap para Halafiyah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap kehilangan kekuasaan mereka. Menurut Al-Faruqi, sebagaimana ditulis Juhaya S. Praja 2002, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Al-Faruqi menjabarkannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan agama Islam. Yang kedua, meningkatkan visi Islam. Yang pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam, dan yang kedua, Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, untuk persoalan metodologi yang ditempuh adalah langkah-langkah berupa penegasan prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan Allah. Yang kedua, kesatuan ciptaan. Yang ketiga, kesatuan kebenaran dan pengetahuan. Yang keempat, kesatuan kehidupan. Dan yang kelima, kesatuan manusia. Berikutnya, Al-Faruqi menyebutkan bahwa langkah-langkah kerja yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan hasanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif agar antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Dan terakhir, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah. Jadi dapat disimpulkan bahwa paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.